Di negara ini kita diberikan kemerdekaan untuk bisa beropini. Namun yang tampak saat ini, terutama di media sosial, banyak sekali kita mendengar pesan yang disampaikan bukanlah untuk kebaikan, tapi menjadi ajang pamer kehebatan, memfitnah, dan saling menyalahkan. Saya Vicky Putri bersama dengan Ferry Koboy, seseorang yang diberikan karunia ketajaman rasa dan juga kecerdasannya, yang mampu membedah dan memberikan solusi akan permasalahan saat ini. Dan tema kita hari ini adalah Najwa Shihab versus Nikita Mirzani, hanya di sudut pandang. Oke. Berawal dari podcast Najwa Shihab bersama Jovialda Lopez dan Andialda Lopez yang membahas tentang Police Fashion Week. Pernah dengar nggak? Enggak ya? Istilah yang menyinggung tampilan beberapa anggota polisi beserta keluarganya kerap tampil dengan tampilan yang mewah. Gitu. Kemudian di podcast itu juga Najwa Shihab menyinggung tentang kasus besar yang sedang terjadi di Kepolisian Indonesia, yaitu kasus Verdi Sambo. Tapi intinya di podcast itu dalam penyampaiannya Najwa Shihab terlihat sedikit terbawa emosi, dan bahasa penyampaiannya yang ditangkap menggiring opini kalau kepolisian di Indonesia saat ini itu nggak ada baik-baiknya. Terus akhirnya podcast itu ditanggapi oleh Nikita Mirzani. Kita semua tahu kalau Nikita Mirzani itu sangat belak-belakan, sangat berani berbicara, sering memberikan fakta-fakta. Tapi kalaupun fakta yang disampaikan itu benar, namun sebuah aib, sebuah kejelekan atau kekurangan seseorang rasanya kurang elok untuk dipublikasikan banyak di media sosial. Akhirnya di media sosial kedua belah pihak itu saling berkomentar satu sama lain dan upload video, kemudian status untuk alasan membela diri, saling merasa benar dan saling salah menyalahkan satu sama lain dengan membongkar kejelekan masing-masing. Dan sudah pasti nggak akan ada solusi gitu dari kejadian itu, dan berakhir dengan perpecahan karena antar kubu pendukung masing-masing ini saling berkomentar juga akhirnya di media sosial gitu. Nah sayangnya hal seperti ini sekarang itu udah jadi tontonan biasa, yang jadi kebiasaan. Makanan. Iya, jadi makanan untuk kita semua gitu. Nah, menurut sudut pandang Ferry Koboy, bagi seorang Najwa Shihab rasanya nggak aneh kalau dia berkomentar akan kasus-kasus politik, kasus-kasus di pemerintahan gitu. Tapi kenapa untuk kasus kepolisian yang sekarang ini terlihat ada sesuatu yang sentimental gitu? Kayaknya kita jarang melihat Najwa Shihab emosi. Biasanya Najwa Shihab yang bikin orang emosi gitu pertanyaan-pertanyaannya gitu. Tapi kenapa untuk kasus ini rasanya dia begitu menggebu gitu? Apa ya penyebabnya? Gua rasa sih rasa kecewa yang dalam terhadap kepolisian. Najwa Shihab kan orang yang cerdas. Ya. Orang yang cerdas kan pasti ngerti yang seharusnya. Kritis. Kebetulan kan yang bermasalah institusi kepolisian yang harusnya jadi penegak hukum
dihukum Ferdi Sambo. Ya. Jadi rasa kecewa yang dalam itu yang menyebabkan dia seperti itu. Dan itu wajar-wajar saja sih buat orang yang bisa, orang yang cerdas kan, wajar-wajar. Tuh. Tapi apapun institusinya, Ya. entah itu polisi, hukum, pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan agama, menurutku tidak ada satupun peraturan yang dibuat di institusi itu salah. Kalaupun jadi salah, itu oknumnya, personalnya, orang. Nah harusnya jangan disebut dengan tegas institusi polisinya, tapi sebut siapa yang salah di situ. Lebih baik menyebut orangnya daripada menyebut institusi. Karena kalau tidak menyebut, kan dia bilang polisi. Jadi artinya semua polisi salah seluruh Indonesia. Kalaupun ada yang hidup mewah ataupun tidak, itu kan bukan urusannya. Repot oleh kasusnya yang terjadi di polisi. Apa repot karena kehidupan polisi? Gitu. Yang kedua, pertama menurutku menyebut atas nama polisinya, bukan oknum. Dan tidak semua orang paham bahwa yang dimaksud oknum. Yang kedua adalah yang mau tidak mau pada akhirnya pemerintahan saat ini jadi jelek. Kan institusi polisi itu kan di bawah pemerintahan. Yang menjelekkan salah satu institusi yang di bawah pemerintahan, sama aja dia jelekin pemerintahan. Iyalah yang paham, yang enggak. Semua pasti gini kan. Ada yang dukungnya dua, kan pasti gitu kan. Ya. Ada yang dukung kita. Ya, ada yang dukung kita membenarkan kita, yang mendukung Najwa membenarkan Najwa. Ya. Tapi semua yang berkomentar itu orang-orang yang ngerti, yang mereka tidak pernah pikirkan, orang-orang yang tidak ngerti, rakyat sipil, gitu. Yang membela kita ya orang yang ngerti, pasti. Kalau nggak ngerti mana mungkin yang ngomong. Yang membela Najwa orang-orang ngerti. Tidak pernah dipikirkan orang-orang yang nggak ngerti. Menurut sudut pandang Bung, apa tanggapan tentang kondisi kepolisian saat ini? Saya rasa bukan saat ini aja sih ada kasus kayak Ferdi Sambo. Saya rasa semenjak Indonesia ini berdiri, di institusi apapun pasti ada masalah. Nah kalau yang dibahas itu masalahnya, ya itu tidak masalah, malah seharusnya. Ya. Ada masalah di hukum, ya bahas masalahnya, bukan bahas institusi hukumnya. Ada masalah di polisi, ya bahas masalah di polisinya. Jadi dari sejak Indonesia ini berdiri sampai hari ini pasti ada kasus-kasus kayak Ferdi Sambo.
Cuma beda. Nah, kalau sekarang ini kan gampang didengar, diberitakan. Makanya kayak sekarang ini paling heboh. Saya rasa lebih heboh zaman dulu. Tapi karena nggak bisa diberitakan, makanya kayak nggak baik-baik aja. Kan gitu. Jadi aku apresiasi. Gue apresiasi lah. Nazwa Shihab ngomongin persoalan kepolisian yang saat ini yang benar-benar heboh. Tapi tolong dipetahkan agar orang ngerti. Semua orang berkata Najwa cerdas. Yang berbahasa cerdas. Aku sempat dengar, jangan ditakut-takuti oleh polisi. Saya rasa semua institusi punya masalah. Tapi kalau kita ini memang cerdas, semua ya rame-rame cari jalan keluarnya dengan kecerdasan. Satu lagi, sadar tidak kita yang cerdas dan heboh di media sosial ini disaksikan oleh masyarakat sipil. Ketawa mereka ngeliatin kita, ngeliatin orang-orang cerdas berperang lewat WA, lewat Twitter, lewat YouTube, Instagram, dan orang-orang hebat semua, pejabat, artis, orang-orang yang katanya intelek semua, perang. Masyarakat kecil yang tiap hari cuma mikirin makan, minum, menyaksikan itu tiap hari. Yang lucunya lagi ya karena lagi heboh-hebohnya konten, ya semuanya berbicara. Anggap saja, misalkan gimana cara ngomong itu lucu lah, menurutku selalu punya lucu. Masalahnya masyarakat kecil menyaksikan orang-orang cerdas berperang dan semuanya itu berkata bagus mau jadi pemimpin. Mereka aja yang katanya intelek cerdas ribut, yang masyarakat sipil baik-baik aja. Di zaman kita sekarang ini yang semua orang bisa dengan mudahnya upload apapun di media sosial untuk ditonton, untuk dilihat, untuk terkenal, intinya untuk dilihat. Gimana caranya kita ini masih bisa ingat rasa malu, ingat rasa menghargai. Gimana caranya? Kalau menyakiti orang itu sama aja menyakiti diri sendiri. Kalau mempermalukan orang lain itu sama juga mempermalukan diri sendiri. Kalau menghina orang itu sama aja menghina diri sendiri. Kalau memukul orang lain sama aja memukul diri sendiri. Baru tahu dengan yang namanya menghargai. Baru tahu dengan yang namanya menghormati. Baru tahu dengan yang namanya kesopanan. Nah, karena rasa itu sudah tidak ada, boleh dikatakan seperti itu, makanya terjadi seperti ini. Bagiku melihat situasi kayak gini, anak kecil berebut permen dan masing-masing berkata permennya bagus.
Yang lebih parah lagi terkadang yang aku rasakan di balik seluruh kebaikan, baik itu kata-kata dan tingkah laku, ada tujuan lain. Segala sesuatu yang terlihat pasti terlihat baik. Sebaik-baiknya menjadi manusia itu seperti apa? Bermanfaat. Kenapa semakin hari semakin banyak orang yang berbuat jahat? Karena diamnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik pun tidak menjadi benar-benar baik. Baik yang benar-benar seperti apa? Baik yang benar-benar itu baik yang tidak punya tendensi. Baik yang benar-benar itu baik yang tidak ada kepentingan. Baik di zaman sekarang itu kan ada kepentingan semua. Ketika kepentingannya tidak tersampaikan di dalam kebaikannya, akan jadi jahat. Yang hebat lagi, yang lucu lagi, yang hebat lagi, dan yang lucu nih, yang aku tahu, Tuhan berkata, makhluk ciptaanku yang bernama manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk ciptaan yang lain. Tapi secara prakteknya tidak terlihat seperti harapan Tuhan. Tuhan saja yang menciptakan manusia itu berkata, makhluk terbaik, makhluk sempurna dari seluruh ciptaanku adalah manusia. Karena punya akal dan hati. Tapi secara prakteknya kayak nggak berakal semua. Tidak hanya kasusnya cuma, tidak hanya kasusnya cuma dengan kita, kasus-kasus yang lain. Kadang-kadang yang ribut itu S1, S2, S3, S4, S5, S6. Kebanyakan S gitu. Dan kita rakyat sipil ini jadi penonton mereka. Apalagi kalau mau dekat pemilihan presiden pemilu, repot semuanya. Yang lagi memerintah nggak ada baiknya, yang akan memerintah seperti paling sempurna. Dan yang lucunya lagi, sejak zaman Soekarno sampai zaman Jokowi, tidak ada satupun presiden itu yang baik. Jadi kalau aku berpikir yang baik itu yang seperti apa gitu. Zaman Soekarno ada aja jeleknya diomongin. Zaman setelah Soekarno, Soeharto, yang jeleknya semua yang diomongin. Zaman Habibie, nggak ada juga bagusnya. Zaman Gus Dur, tidak juga ada baiknya. Zaman Mega, nggak ada baiknya. Zaman Pak SBY, nggak ada juga baiknya. Zaman Pak Jokowi, tambah nggak ada baiknya. Jadi presiden yang baik menurut kita rakyat Indonesia ini seperti apa? Dan itu pola tingkah orang-orang yang katanya intelek semua. Itu pola tingkah orang-orang yang katanya intelek semua dan mengatasnamakan rakyat. Pertanyaanku, rakyat yang mana? Pokoknya dia mau dekat pemilu, repot. Iya.
kita yang sipil ini yang sibuk mikirin besok makan apa, anakku bisa sekolah apa enggak. Tiap hari dipertontonkan yang begitu. Mau sampai kapan gitu? Apalagi semenjak rame-rame konten kan. Gimana caranya kita ini, ya, warga sipil, ya, yang selalu disuguhkan tontonan seperti yang ada sekarang, untuk bisa tetap untuk tetap bisa waras dan nggak terbawa dengan drama-drama ini. Tonton yang dibutuhkan aja. Karena gini, ribut para artis, kita yang nggak ngerti ini repot, mereka baca di belakang kita. KHI, kita yang perang. Repot pula para pejabat, ribut ini itu di belakang kita, mereka baca. Para penonton, warga sipil bisa tahu kalau yang disampaikan ini benar-benar, dan ini enggak. Gimana aja? Ya rasakan aja lah ketika mereka bicara. Kalau merasa nyaman di hati, turuti. Kalau nggak nyaman nggak bisa. Karena ada dua hal yang membuat kita menjadi repot dan heboh sekarang. Kalau dulu ketika mau pemilihan apapun itu, pokoknya berebut benar semua. Ya kalau semuanya benar, ini tidak kacau kan. Dulu aku mikir semuanya benar ya, tapi kok kacau ya? Benarnya seperti apa yang mereka perebutkan gitu ya. Iya. Nah kalau sekarang ini karena banyaknya konten, repot pula gitu. Ya tujuannya pasti banyak agar banyak penonton, agar banyak yang gitu lah. Yang kadang buat menghela napas nih, kayak aku nih kan nggak tamat SD. SMP. Perasaan agak jelas lah ngomong. Ya aku nggak tamat SMA loh. Tapi kayaknya masuk akal aja yang ngomong. Sementara ya katanya. Aduh. Repot semuanya. Kembali lagi ke masalah sih. Aku tuh kagum loh dengan Najwa Shihab sebenarnya. Nah ketika ada kasus ini, seorang dia aja begitu. Gimana kita yang kata orang-orang bodoh ini? Ribut sama kita lagi, cocok lah. Ya memang begitu kita. Iya. Dari dulu. Iya. Tapi yang lebih lucu lagi bukan soal Najwa menyanyi kita aja sih. Kalau gue mah yang berkomentar itu yang lucu. Lebih lucu lagi. Ya udah tahu lah Najwa Shihab seperti apa, kita seperti apa, mau jadi pendingin, ini repot pokoknya. Kan biar eksis. Iya sih sebenarnya. Di sela-sela komentar itu mungkin ada yang jualan. Iya. Jadi ada yang ramai ikutan komentar. Enggak, aku kalau mereka masa bodoh lah. Ya. Aku berpikir yang
masyarakat kecil. Kan sekarang ini terkenal ya netizen mulutnya tajam sekali gitu. Gampang untuk berkomentar. Apa sih yang seharusnya dilakukan kita ini para penonton gitu untuk membantu mendinginkan? Tidak ada sih sebenarnya netizen yang mulutnya ekstrim. Nah, kenapa jadi ekstrim? Yang buat persoalan dibuat persoalan itu. Marah netizen berkomentar pedas. Yang nggak akan ada penonton, nggak ada program. Jadi penonton sama begini. Iya, nggak apa-apa, itu manajemen konflik namanya. Jadi semakin banyak yang benci, semakin banyak yang nonton. Nah, semakin banyak yang nonton, banyak duit. Untuk orang-orang yang sudah tergiring penilaiannya akan citra polisi yang buruk dan citra pemerintahan yang buruk, apa yang mau disampaikan sama mereka semua? Aduh, tidak ada satu institusi pun yang peraturannya jelek. Kalau hukum jelek, itu oknum. Jadi nilailah oknumnya, marahlah dengan oknumnya, kesallah dengan oknumnya. Kalau harus kesal, jangan kesal dengan institusinya. Nah, kita ini kan kesal dengan institusinya. Polisi jelek, nanti ada orang hukum, kena hukum jelek. Nanti karena kalau ada orang sosial, kena kasus sosial jelek. Ekonomi ada masalah, ekonomi jelek. Intinya kan ujung-ujungnya pemerintahnya jelek. Pokoknya setahu gue ini, setiap mau dekat pemilu itu pasti heboh. Untung aku tidak ada keinginan untuk jadi presiden. Kalau aku punya keinginan untuk jadi presiden, aku akan teriak-teriak juga. Oh, teriak-teriak apa? Kalau seandainya lu pengen jadi presiden, apa yang akan lo teriakan saat ini? Ya, aku mau jadi presiden, ngomong langsung aja. Aku tidak akan berbicara tentang kebaikan, aku tidak akan berbicara tentang kebijaksanaan, aku tidak akan menilai ekonomi, aku tidak akan menilai sosial, aku tidak akan menilai hukum, aku tidak akan menilai kepolisian, aku tidak akan menilai TNI, tapi aku akan teriak, aku mau jadi presiden. Itu lebih keren. Nah, yang lucu nanti, gak serius, aku tuh serius lucu. Tapi menurutmu yang berinisial A itu kurang bagus loh orangnya, gini-gini ngomong. Ini bukan menyindir loh, bukan. Ya bukan ngejar, tapi ngejar itu. Maaf, bukan motor. Bukan betul. Dia baik sih, Tapi tapi ya buruk berarti. Kalau sih. Ya mungkin itu karena Satu semua lagi. orang gak ada yang sempurna. Enggak, nah itu yang mau kusambung. Mungkin karena semua orang tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Tuhan. Kan gitu. Benar. Tapi pada prakteknya kayak sempurna semua gitu. Menanggapi perang argumen public figure di media sosial, apa yang mau disampaikan untuk Mbak Najwa? Apa yang mau disampaikan kepada Najwa Shihab dan Nikita Mirzani? Satu Indonesia ini kenal Najwa Shihab. Satu Indonesia juga kenal kita.
Tentunya karena mereka cerdas, tentunya karena mereka menarik. Ya bertingkah laku cerdas dan menarik lah. Kalau Nikita tuh emang begitu orangnya. Dia tuh karakternya tuh ya kalau ngelihat A ya dia katakan A, kalau ngelihat B katakan B. Terus kita ngomong ya kalau tidak suka ya jangan diomongin di publik gitu, disiarkan. Emang dia begitu orang, mau diapain? Itu dari dulu tuh begitu semua orang gitu. Ya biarlah. Yang lucu tuh semua bilang kenapa dia suka begitu? Nggak tahu deh. Kenapa? Banyak yang tidak suka dia kan katanya, tapi banyak yang mengikuti dia. Jadi dia buat aja. Kadang kan nggak suka gue, tapi gue. Nah, ngomong apa gitu? Emang dia udah begitu. Tadi udah dijelasin, berarti yang salah adalah oknum yang berbuat saja. Oke. Ini untuk para anggota polisi dan seluruh keluarganya yang sampai saat ini masih patuh aturan dan masih menjaga harkat martabat kepolisian. Apa pesan buat mereka? Yang benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Menurutku sih apa yang diopinikan masyarakat saat ini mah tantangan sih menurutku. Tantangan, motivasi, penyemangat untuk jadi lebih baik. Dan saya yakin seluruh aturan polisi itu benar. Makanya disebut institusi. Bahkan polisi itu diposisikan sebagai keamanan, pengaman negara. Ya kalau aturannya nggak benar, nggak mungkin jadi pengaman negara. Artinya sekali lagi yang salah itu oknumnya. Yang kedua yang paling penting, baik Pak polisinya maupun ibu polisinya maupun istrinya, apapun yang dikatakan orang, apapun yang dinilai masyarakat, opini apapun yang ada di masyarakat saat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semua itu adalah pelindung negara. Jadi jangan terpancing emosi, jangan jadi kesal, jangan jadi marah, jangan jadi terpecah belah. Inilah keadaan masyarakat saat ini, dan inilah yang terjadi saat ini di masyarakat kita Indonesia. Jangan pernah berhenti untuk melindungi kami semua, karena kalian itu adalah pelindung negara. Jadikanlah ini tantangan, motivasi untuk jadi lebih baik. Percaya atau tidak, mengerti atau tidak, setuju atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Pergi Putri dan Friko Boy, sampai ketemu di tengah.